Ya, buat teman-teman semuanya, ini menarik banget ini. Ada dua hal yang mau kita bahas. Ini mewakili beberapa pertanyaan yang mulai muncul kembali. Nanti saya juga harus mempersiapkan diri saya nih untuk hujatan yang dilontarkan oleh teman-teman nanti yang tidak puas, terutama debt collector, orang-orang yang kontra gitu loh. Saya juga mempersiapkan diri, bukan Anda aja yang mempersiapkan diri. Saya juga mempersiapkan diri. Ada beberapa pertanyaan yang muncul di sini. Yang paling banyak di sini adalah mereka akan segera dipenjara oleh pinjol ya. Habis itu ada juga yang menyampaikan ketidakmampuan dan ketidaksanggupan mereka membayar atau membalikan dana di Akulaku, dan kira-kira apa yang menjadi risiko fatalnya. Dan habis itu ada beberapa pinjol legal lainnya nanti untuk kita bahas juga ya. Tapi seperti biasa buat teman-teman semuanya yang baru bertemu dengan channel Solusi Utang, yang belum sempat mensupport, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan supportan dan dukungan Anda ini menjadi berkah ya, dan video ini bisa direkomendasikan ke orang-orang yang terjebak di pinjaman online. Silahkan. Oke, kita bahas yang paling pertama dulu ya. Ini saya munculkan aja pertanyaan dari teman-teman semuanya. Bang, mau tanya, saya dapat teror kalau saya sudah diproses ke pihak berwajib karena saya galbay di pinjol ilegal. Apakah benaran? Ini masih banyak ya orang-orang yang juga mengalami hal yang sama. Tadi juga ada yang katanya data dia bukan dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk uang prestasi, tapi dia akan dipanggil oleh penyidik ya. Dan ada juga tadi entah dari pinjol mana juga katanya, dan dia itu sudah dibikinkan surat laporan dan sudah dibuatkan BAP, tinggal menunggu panggilan aja untuk dia segera datang. Oke, ini buat teman-teman semuanya ya, walaupun saya juga mempersiapkan diri nih untuk dihujat juga oleh para debt collector dan orang-orang yang kontra. Untuk pinjol ilegal, kita bahas saja untuk pinjol ilegal ya. Untuk pinjol ilegal dulu. Pinjol ilegal itu tidak berizin, tidak terdaftar, dan status mereka itu ilegal, dan status mereka itu tidak diakui. Jadi kalau misalnya ada ancaman berupa ke pihak berwajib, itu teman-teman semuanya nggak usah baper dalam hal itu. Jangankan untuk ke pihak berwajib, dia nongol di depan Anda aja itu tidak berani. Mereka, kekuatan mereka itu hanya berpegang pada data yang ada. Ya, mulai dari data kontak, data WhatsApp, data log panggilan, data galeri, itu biasanya pegangan-pegangan mereka. Dan habis itu mereka juga melakukan penyadapan terhadap handphone Anda. Jadi kalau ada Anda mendapatkan chat atau mendapatkan ancaman dari pinjol ilegal, itu Anda nggak usah masuk hati gitu loh ya. Pinjol ilegal itu satu-satunya yang bisa mengalahkan mereka, yaitu Anda tidak berkomunikasi dengan mereka. Itu satu-satunya yang mengalahkan mereka. Tapi selagi Anda masih berkomunikasi, karena mereka banyak cara yang akan mereka lakukan, karena mereka berhasil tuh menyadap data-data panggilan, menyadap data-data galeri gitu loh ya. Itu buat teman-teman semuanya. Dan sesegera mungkin kalau Anda sudah terjebaknya di pinjol ilegal, sudah mengalami telat bayar di pinjol ilegal, saya sarankan ya, cabut nomor Anda dulu, reset HP Anda ke setelan pabrik. Walaupun Anda masih ingin menggunakan nomor yang sama, terserah Anda. Yang penting saya pengen Anda reset HP Anda ke setelan pabrik. Sesuai pengalaman waktu 2020 dulu ya, 2020 atau 2019, ada salah seorang follower juga yang mana itu data pribadi dia sampai bocor dan didapati oleh pinjol ilegal. Dan dia itu diperas habis-habisan data pribadi gitu loh. Kan terkadang kita juga sering banget nih ya menyimpan beberapa dokumentasi atau memori-memori, kenangan-kenangan mungkin sama pasangan dan lain sebagainya. Dan ini foto yang tidak layak sama sekali untuk dipertontonkan, dan mereka berhasil menjebol hal itu. Makanya saya bilangnya, sebelum pinjol ilegal ini bertindak sejauh itu ya, kalau dulu itu kan memang terlalu bebas ya. Mudah-mudahan sekarang itu dari Kominfo dan segala pengaturan di Google pun sudah membatasi hal itu. Kita berharapnya seperti itu ya. Tapi nggak ada salahnya kita mengantisipasi, jangan sampai terjadi hal-hal yang sama. Jadi kalau ada teman-teman semuanya masih ada aplikasi pinjol ilegal di handphone Anda, sesegera mungkin jangan hanya sebatas dihapus saja. Aplikasi Anda hapus, sistem masih bergerak di balik
layar di dalam smartphone Anda, karena mereka tersemat di beberapa aplikasi resmi yang ada di telepon. Makanya sebisa mungkin kembalikan aja ke setelan awal atau reset ke setelan pabrik, itu jauh lebih aman ya. Jadi kalau untuk mereka menyampaikan itu soal proses ke pihak berwajib, itu nggak ada. Kalau untuk pinjol ilegal itu nggak ada sama sekali. Kita berbalik ke pinjol legal. Bagaimana dengan pinjol legal, Bang? Ada beberapa pinjol legal juga yang melontarkan hal yang sama. Mereka juga ingin melakukan validasi lah, investigasi lah, dan segala macam. Itu juga tidak ada. Sampai detik ini, walaupun status pinjol itu legal, terdaftar dan resmi, arah hutang piutang ini adalah perdata. Dan dia diatur dalam Undang-Undang Perdata, yang mana Anda dibebankan dengan denda ketika telat bayar, dan segala perjanjian di awal dalam Undang-Undang Perdatanya juga ya. Jadi pun kalau misalnya mereka mengarahkan katanya melakukan pengecekan data atau penyelidikan data, kalau misalnya data kita ditemukan tidak sama dan segala macam, itu kan beda hal lagi kan. Yakin kan semuanya teman-teman, tidak ada yang mempalsukan data. Palsu data itu contoh aja nih ya, contoh dari dokumen-dokumen yang dikeluarkan pemerintah ya, seperti KTP. Nama Anda A, Anda ganti huruf B menggunakan aplikasi-aplikasi lain yang bisa untuk edit foto. Itu baru jatuhnya ke pemalsuan data, bukan karena hutang Anda tidak. Kalau soal hutang-hutang mah Anda tidak mampu bayar, mau Anda tidak bayar, mau Anda tidak sanggup bayar, ya terserah. Hutang-hutang itu telah diatur dalam tata hukum perdata. Jadi kalau wan prestasinya itu Anda dibebankan dengan denda nantinya gitu ya. Kalau misalnya Anda telat, kan itu sudah kesepakatan sejak awal. Kalau Anda mengalami gagal bayar juga, nama Anda akan tercatat dalam skor kredit bermasalah. Kemungkinan buat kedepannya Anda sangat sulit untuk mencari talangan dana atau pinjaman dana di aplikasi manapun. Jadi nggak ada ceritanya hutang piutang ini bisa dipenjara, karena telah diatur juga dalam Undang-Undang HAM gitu ya. Jadi perlu teman-teman ingat juga dalam pasal 19 ayat 2 itu tentang Undang-Undang HAM itu, tidak ada seseorang yang dapat dihukum penjara karena ketidakmampuan dia membayar hutang sebelum putusan pengadilan tetap ya. Dan pada dasarnya kalau hutang piutang itu kan lebih diatur dalam Undang-Undang Perdata aja ya. Nanti kalau saya uraikan di sini terlalu panjang. Jadi intinya buat teman-teman semuanya, nggak ada ceritanya Anda tidak mampu bayar terus Anda dipenjara, dilaporkan ke polisi dengan penyidik BAP. Itu hanya debt-collector bodoh aja yang mencoba menggiring opini bagaimana Anda bisa ketakutan, bagaimana Anda bisa kecemasan, dan konsepnya ya Anda melakukan pembayaran di aplikasi mereka. Ya, itu dipahami ya buat teman-teman semuanya. Dan kita lanjut lagi ini. Assalamualaikum Om. Maaf ganggu, aku ada tagihan nanti tanggal 25 Om di Aku Aku telat 1 hari, apa nanti bisa kena denda Om? Nah, ini entah apa ya. Kalau teman-teman semuanya kan terlalu gampang ini. Sebenarnya kan nggak harus juga dia pertanyakan ya, karena ya kalau kita telat, jangankan 1 hari, Anda telat 1 jam pun dendanya sudah berjalan itu. Misalnya Anda jatuh tempo di hari Senin misalnya gitu kan, nanti di hari Senin itu jam 00 mendekati mau masuk hari Selasa, itu Anda sudah otomatis ada dendanya di sana gitu loh ya. Jadi kalau Anda sudah mengalami telat bayar, ya otomatis Anda akan dibebankan sama denda. Nah dari sinilah teman-teman semuanya itu memang ya kepanikan itu, kesetresan itu menjadikan Anda bingung gitu loh. Saya perhatikan di posisi ini Anda masih kebingungan, Anda masih kecemasan. Bahkan pertanyaan yang seharusnya Anda mampu menjawab pun juga Anda pertanyakan gitu loh ya kan. Masa dia bilang maaf ganggu, aku ada tagihan nanti tanggal 25 Om di Aku. Kalau telat 1 hari apa nanti bisa kena denda Om? Ya pastinya bisa. Apalagi dia menyampaikan ada tagihan tanggal 25. Kalau memang ada tagihan di tanggal 25, sekarang kan masih tanggal 21 ya kan. Tanggal 21 berarti kan kita masih ada upaya 5 hari lagi. Percaya dong dengan kemampuan bahwasannya rezeki itu tahu di mana kita tidak tahu di mana rezeki kita. Tugas kita sebagai manusia hanya berusaha dan bekerja. Ya, ini jangan sesuatu direncanakan, tapi teman-teman itu menjadi orang yang pesimisnya itu begini loh. Saya jatuh temponya tanggal 25 dan dia sudah yakin tanggal 25 itu dia nggak ada uang. Apa salahnya kita berusaha dulu, kita bekerja dulu? Karena sama rezeki ini nggak ada pintunya kan. Dan rezeki juga tahu di mana kita. Nanti
kita berusaha ya mana tahu ya kan Anda mendapatkan rezeki yang lebih. Anda mampu membayar, makanya jangan jadi orang yang pesimis. Dan ini lagi untuk teman-teman semuanya juga yang mengalami telat bayar di Rupiah Cepat. Ini Anda juga boleh simak ini. Ini sering dikirimkan, contoh begini ya, melalui chat WhatsApp. Coba saya munculkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak atau Ibu. Saya Clara dari Rupiah Cepat. Mohon respon pesan saya untuk membantu meringankan beban tagihannya di Rupiah Cepat. Kalau belum ada dananya untuk melunasi, silahkan dicicil, diansur, atau bayar pokok saja tagihannya untuk mengurangi beban tagihan Anda. Terima kasih. Hubungi tim promo di 0 sekian. Jadi terkadang teman-teman, ini nggak semuanya chat-chat yang dikirim debt collector itu berupa teroran, ya. Jadi kita harus bedakan mana yang penagihan normal, mana yang penagihan sesuai SOP, dan mana itu yang teroran. Kalau memang seperti ini konsepnya Rupiah Cepat dalam menagih, berarti sesuai dengan SOP. Lain hal kalau Anda tidak melakukan pembayaran, siap-siap sampai jam sekian, jam sekian, jam sekian, itu beda hal. Berarti ada tekanan di dalam itu. Kalau ini kan dia mencoba untuk menyampaikan bahwasannya untuk membantu meringankan beban tagihan di Rupiah Cepat. Kalau belum ada dananya, ada opsi-opsinya nih, bisa dicicil, ansur, atau dibayar pokoknya. Ya itu kan memang benar juga gitu loh. Jadi jangan karena ketakutan teman-teman semuanya ini dijadikan sebagai teroran. Bang, saya diteror bang. Bang, saya di WA bang, dia berani bang nyebutin nama aplikasi. Ya dia berani nyebutin nama aplikasi ya karena dia sesuai SOP-nya. Ya kan? Itulah harus dibedakan mana yang teroran dan mana yang penagihan normal. Jadi kalau penagihan normal pun kita anggap itu semuanya teroran, takutnya bingung juga debt collector nanti. Bagaimana kami harus menagih nih? Nagih baik-baik sesuai dengan aturan dibilang teroran. Nagih nggak baik dibilangnya ngancam-ngancam dan segala macam. Jadi kita kalau ada penagihan yang baik, kita apresiasi juga gitu loh. Walaupun Anda belum mampu bayar, ya Anda cukup sampaikan, ya mohon maaf, sampai detik ini saya belum ada uang dan saya masih berusaha. Insya Allah secepatnya saya akan kabarin Anda kalau uang saya sudah ada. Kalau untuk hari ini ya saya apa boleh buat. Kalau memang saya dibebankan dengan denda, ya saya akan terima. Ya udah, jawabnya gitu aja ya. Habis itu ada lagi nih, juga salah satu penagihan yang normal-normal saja ya kalau menurut saya ya. Selamat pagi Ibu, saya Nandar dari aplikasi 360 Kredi. Bagaimana untuk tagihannya, bisa saya terima pembayaran hari ini? Ya itu kan dia hanya bertanya bahwasanya ya memang ada tagihan kita, bisa dibayarkan hari ini atau tidak. Ya kalau memang tidak, ya jawab tidak gitu loh. Jadi buat teman-teman semuanya jangan dibikin serba salah juga ya. Ketika ada debt collector yang SOP, kitanya merasa diteror gitu loh. Ya wajar dia menagih karena ada tagihan kita yang belum terselesaikan, ada sebuah perjanjian yang belum kita taati gitu loh. Nanti jangan dibilang pula kok Bang Medi malah bela pinjol. Enggak bela, cuman Anda coba tontonnya sampai habis gitu loh. Kita harus bedakan nih mana yang teroran dan mana yang penagihan normal ya. Kalau ada penagihan normal kita apresiasi, walaupun Anda belum mampu bayar nih, Anda belum ada duit, nggak ada masalah ya kan. Tapi jangan hanya merasa terteror terus gitu loh. Ya tetap aja kita berusaha, tetap kita bekerja. Kalau duit kita sudah ada nanti kita bayarkan. Tapi kalau memang tidak ada, ya kita apa boleh buat. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk menerima resikonya. Ini ada lagi, kami ada keringanan untuk Anda nasabah ada kami. 1. Pembayaran pokok untuk menghentikan denda berjalan. 2. Pembayaran cicilan sesuai dengan dana yang Anda punya saat ini. 3. Potongan denda. Manfaatkan keringanan yang kami berikan kepada Anda terkait tagihan Anda yang sudah mengalami keterlambatan. Ini semuanya penagihan normal loh. Tolonglah teman-teman semua itu ya. Jadi kalau yang normal ya normal, sesuai aturan ya sesuai aturan, SOP ya SOP gitu loh. Lain hal kalau nadanya, ingat data Anda lengkap sama kami. Jangan hanya karena hutang tidak seberapa nanti semua orang ditagih. Jangan karena hutang tidak seberapa nanti kontak-kontak Anda kami telepon, itu beda hal. Tapi kalau yang seperti ini kan mereka menawarkan diri. Kalau Anda mau tertarik dengan opsi mereka, silahkan dipergunakan. Tapi kalau memang duit Anda tidak ada, ya kita apa boleh buat. Anda sampaikan, saya belum ada uang, saya usahakan dulu ya secepat mungkin. Dan terima kasih telah menghubungi saya, telah mengingatkan saya. Dan mohon maaf juga atas keterlambatan yang telah ada. Udah selesai gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya mungkin dari saya cuma itu aja. Ini tolong dibedakan ya. Kalau misalnya dia yang meneror-neror itu, ya contohnya kayak gini nih. Misalnya
mafia pinjol, data pribadi dan rekening kau lengkap sama kami. Data dan nomor HP lu bakalan gue jual di sosmed. Rekening tabungan lu nanti dibobol orang dan bakalan banyak yang nyari lu. Kalau lu belum bayar hutang sampai siang ini, ku buat lebih bangsat dari ini. Gue pastiin lu diteror orang, keluarga lu, dan lu bakalan nyesal. Ini baru teroran. Tapi kalau yang kayak tadi itu penagihan normal. Jadi ketika ada penagihan normal diapresiasi ya. Jadi jangan semuanya mereka menagih dengan cara normal pun sesuai dengan aturan kita merasa keteror sendiri, karena padahal uang kita sendiri yang nggak ada, kitanya malas-malasan ya. Pokoknya support terus diri Anda, dukung terus diri Anda, dan semangati terus diri Anda. Jangan Anda takut-takuti. Oke? Tetap bekerja dan berusaha walaupun belum mampu untuk melakukan pembayaran. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.